Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang lapisan bumi. Ada 3 lapisan utama, yaitu inti. Inti ada 2, inti dalam dan inti cair. Kemudian selubung atau mantel, ini di sini. Dan yang terakhir kerak bumi. Ini lapisan yang tipis seperti ini. Ini yang paling tipis. Oke, yang pertama yang inti dalam. Ini unsur pembentuknya, inti dalam dan luar, unsur pembentuknya itu adalah nikel dan besi. Suhu di inti itu mencapai 6000 derajat Celcius. Ini sama dengan suhu permukaan matahari ya. Tekanannya sangat tinggi. Ini yang wujudnya padat, inti dalam, sedangkan ini yang inti luar yang wujudnya cair. Lapisan kedua adalah selubung atau mantel. Ini wujudnya cair, kental, mengalir lambat. Kenapa mengalir? Karena dipanaskan oleh inti. Ya, sebagaimana kalau kita memanaskan air, maka airnya akan bergerak. Ini pun sama. Inti memanaskan lapisan di atasnya, mantel, sehingga lapisan mantel itu bergerak dan menggerakkan kerak bumi. Ya, menggerakkan kerak bumi. Ketebalannya sekitar 2500 dari sini ke sini. 2500 sampai 3000 km. Ini banyak mengandung aluminium, silisium, magnesium. Dan yang ketiga adalah kerak bumi. Ini lapisan yang kita pijak. Kerak ini sangat tipis dibandingkan dengan yang lapisan lainnya. Ya. Ketebalannya hanya 5 sampai 10 km di daerah laut, ya, di daerah lempeng samudra, dan sekitar 20 sampai 70 km di lempeng benua. Kandungannya paling banyak di crust ini atau di kerak bumi ini adalah oksigen ya, sekitar 46%. Nah, kalau kita lihat di sini ya, keseluruhan dari jari-jari bumi ini sekitar 6000 km ya. Nah, kebanyakan unsurnya itu yaitu yang ini mantelnya. Jadi kerak bumi yang kita pijak itu sangat tipis ya. Jadi air laut itu sangat banyak, tapi kalau dibandingkan dengan mantel bumi ini tidak ada artinya. Jadi kalau misalkan suatu saat ada tabrakan dengan asteroid yang sangat besar dan misalkan biasa saja sampai mengoyak kerak bumi, nah mungkin lapisan mantel ini akan keluar. Ya, air laut pun bisa habis. Jadi kita itu tidak hidup di tempat yang solid atau rigid, ya, tapi kita itu di tempat yang sebenarnya bisa saya bilang mungkin cukup rapuh ya, kerak bumi ini. Ya, ini gambaran lain dari lapisan bumi. Ini inti, yang ini mantel, dan yang ini kerak bumi. Ini kerak samudra, ini kerak benua. Oke, yang biru ini adalah yang disebut sebagai arus konveksi. Jadi karena inti yang sangat panas dan ini berwujud cair, ya, maka pemanasan ini akan menyebabkan bagian yang ini lebih panas dari bagian atasnya, sehingga yang panas akan naik dan mendesak bagian yang lebih dingin. Maka yang lebih dingin akan terdesak ke bawah. Dan ini berulang begitu seterusnya. Nah, akibat dari arus konveksi ini, maka lapisan kerak bumi di atasnya bisa ikut bergeser. Ya, kalau kita bilang ini kerak bumi yang ini, lempeng samudra ini akan bergerak ke kiri. Yang ini yang lebih tebal, ya, lempeng benua, ini akan bergerak ke kanan karena arus konveksinya ke sini. Yang ini lempeng samudra bergerak ke kanan. Kalau yang ini, kalau kita lihat ini arus konveksinya seperti ini, maka ini mungkin bergerak ke kiri. Nah, jadi ada 3 jenis gerakan lempeng, yaitu konvergen, divergen, dan transform. Konvergen itu contohnya adalah ini, pergerakan
tabrakan lempeng benua dan lempeng samudra. Ini ke kanan, ini ke kiri, jadi tabrakan. Itu namanya gerakan konvergen. Nah, ini penjelasan lebih lanjut tentang lempeng yang bergerak konvergen. Nah, misalkan ini ada lempeng samudra bergerak ke kanan, ini lempeng benua bergerak ke kiri. Ya. Nah, seperti di sini, ini lempeng samudra ke kanan, ini ke kiri. Nah, yang lempeng samudra ini karena lebih tipis, maka dia akan menghujam ke bawah. Ini menyebabkan daerah yang disebut dengan zona subduksi. Nah, tempat tabrakannya juga antara pertemuan antara kedua lempeng ini, di sini tempat pertemuan ini membentuk di daerah lautnya itu membentuk palung atau trench. Trench itu palung atau parit, ya. Wilayah yang sangat dalam di perairan itu, kalau di gambar ini palungnya memanjang ke sana, ya. Karena ini pertemuan kedua lempengnya di situ. Nah, yang lainnya juga, hal yang lain yang perlu dicermati di sini, bahwa zona subduksi ini bergerak ke bawah. Di bawah, suhunya lebih tinggi. Karena lebih tinggi, maka zona daerah yang ini akan mulai meleleh. Nah, ini lelehannya. Nah, lelehannya ini akan bergerak ke atas, mendesak bagian kerak bumi yang di sini. Ya, maka mendesak ke atas sehingga muncullah deretan pegunungan. Ya, pegunungan. Jadi kalau kalian lihat peta itu wilayah pegunungan itu banyak yang sejajar dengan parit. Contoh di Sumatera. Nah, di Sumatera itu kan di pantai barat Sumatera ada palung di sana. Pertemuan dua lempeng. Nah, di Sumateranya sendiri memanjang dari mulai Sumatera di utara sampai ke bawah, ke selatan, itu ada perbukitan. Nah, itu artinya contoh bahwa berada di situ adalah zona pertemuan gerakan konvergen dari dua lempeng. Kita lihat lempeng apa saja nanti. Itu yang konvergen. Yang kedua adalah gerakan lempeng divergen. Divergen itu artinya menyebar. Nah, contoh yang ini lempeng samudra bagian yang ini, dia akan digerakkan oleh arus konveksi yang arahnya ke kiri. Sementara lempeng samudra yang ini akan digerakkan ke kanan oleh arus konveksi yang ini. Akibatnya di daerah ini, ya di daerah ini magma atau mantel akan mendesak ke atas sehingga ini akan menjadi seperti lekukan ke bawah ke atas di daerah lantai samudra ini, nantinya di daerah dasar samudra, dan nanti ini akan terjadi rekahan, ya, yang menyebabkan perluasan lantai samudra, perluasan samudra. Ya, ini yang divergen. Jadi ini astenosfer ini, arus konveksi ini menyebabkan lempeng ini bergerak ke kanan, sementara lempeng yang ini, lempeng samudra ini bergerak ke kiri. Nah, nanti ini kan muncul rekahan. Tapi rekahan ini bergeraknya sangat lambat, membukanya sangat lambat, sehingga magma yang keluar itu akan mendingin dan membentuk batu, menutup celah ini. Jadi nanti ini akan terbentuk lagi batu yang baru, ini terbentuk lagi batu yang baru. Nah, ini juga lapisan-lapisan ini menunjukkan bahwa di sini batuan-batuannya itu pembentukannya beda-beda, ya. Jadi makin ke kanan ini umur batuannya semakin tua. Jadi kalau di sini umur batuannya lebih muda. Nah, ini kalau dilihat ini agak melengkung ke atas. Kenapa melengkung ke atas? Ini karena terdesak oleh astenosfer. Ini yang disebut sebagai ridge. Nah, ini ridge tadi. Ridge di sini. Inilah punggung samudra. Dan inilah yang menyebabkan perluasan lantai samudra. Jadi samudra akan semakin luas. Benua Samudra Pasifik itu meluas.
Ya, jadi antara Afrika dan Amerika itu menjauh, saling menjauh. Nah, untuk yang ketiga, transform, ini agak seperti ini. Jadi ada dua yang bergesekan, dua lempeng bergesekan, satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, seperti ini contoh gerakannya. Agak susah kalau digambarkan di sini. Oke, itu yang transform. Nah, ini adalah gambar lempeng-lempeng benua dan samudra yang membentuk bumi, yang membentuk kerak bumi. Ada 7 lempeng besar, lempeng Pasifik, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, lempeng Afrika, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Antartika. Nah, kita lihat tadi bahas di Indonesia. Ini Sumatera, pantai barat Sumatera. Nah, ya, ini garis ini menunjukkan ini adalah tipenya tipe konvergen, ya, gerakan konvergen. Lempeng Indo-Australia bergeraknya ke atas, ke sana, lempeng Eurasia bergeraknya ke sini. Jadi ini saling tabrakan. Ya. Ini yang menyebabkan lempeng yang membentuk pegunungan. Nah, di sini saya bilang tadi di sini kan ada palung di pantai barat Sumatera, ini pasti palung. Dan di ke pulau Sumateranya itu membentang pegunungan dari mulai atas Sumatera sampai ke bawah ini. Itu pegunungan semuanya. Nah, itu tipe yang konvergen. Oh, sorry. Ya, konvergen. Nah, yang divergen contohnya yang ini antara Antartika, ya. Antartika dan Indo-Australia. Ya. Ini kan di laut ya. Ini pertemuannya di laut. Nah, artinya nanti laut ini akan saling melebar. Nah, yang saya bilang tadi yang di ini Pasifik nih. Oh, Atlantik nih. Nah, di Atlantik antara plat Amerika dan plat Afrika itu saling menjauh. Sehingga apa? Sehingga dasar samudranya menjauh. Nanti akibatnya ya daratan Amerika akan menjauhi daratan Afrika. Saling menjauh. Itu yang divergen. Untuk yang transform, itu yang transform yang paling terkenal di sini nih, di pantai barat Amerika. Nah, ini teh yang lebih dikenal dengan patahan San Andreas ya. Ada filmnya juga ya. Nah, jadi ini bergerak plat Pasifik bergerak ke bawah ke sini sama dengan Amerika Utara, plat Amerika Utara bergerak ke sana, lempeng Amerika. Itu jadi menghasilkan gesekan kedua lempeng ini. Nah, antara di antara semua gerakan lempeng ini menghasilkan gempa bumi ya. Seperti di Aceh dulu, ini di sini pusat gempanya di Aceh ya. Jadi di antara ketiga ini yang paling ringan tuh, yang paling kecil gempanya biasanya yang divergen ya. Sementara yang konvergen dan yang transform ini bisa besar gempa yang dihasilkannya ya. Yang divergen, nah ini contohnya. Ini yang divergen ini kan ini negara Islandia. Negara Islandia itu negaranya sendiri ya saling menjauh. Di wilayah ada wilayah plat Eurasia, wilayah plat Amerika Utara. Ini saling menjauh wilayahnya. Artinya apa? Artinya negara ini makin lama makin gede, makin besar, ya. Konon katanya menjauhnya sejauh selebar 5 cm per tahun. Jadi ya selama setahun ini nambah 5 cm, ke sana nambah 5 cm gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk kali ini. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.